kita di bulan Ramadan yang penuh berkah, banyak pahala, setan dibelenggu, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, alangkah baiknya kita mencapai kebaikan sebaik-baik kebaikan gitu. Karena kebaikan itu dibalasnya oleh kebaikan. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka balasan terbaik adalah kita berbuat baik juga kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, teman-teman sekalian, masuk pada bahasan pertama ya, terkait bagaimana cara kita menggapai ampunan Allah. Karena teman-teman sekalian, kalau misalkan kita sebagai manusia ataupun memaknai manusia itu sendiri, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, bahkan makhluk terbaik di antara makhluk yang lainnya, yang sengaja Allah ciptakan untuk dijadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Akan tetapi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bukan serta-merta tidak dengan ujiannya. Maka dari itu manusia jadi khalifah, maka Allah uji hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara memberikan hawa nafsu pada manusia. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman sering mendengar ada istilah manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa, ini menjadi gambaran besar bahwa memang manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Karena apa? Karena ada sebuah ujian dalam diri manusia yang mana itu akan terus dibawa sampai kapanpun. Jadi ini jadi perhatian untuk kita, muhasabah untuk kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini, bahkan esok hari, bahkan keesokan harinya lagi, belum tentu bahwa kebaikan itu akan terus melekat dalam diri kita. Bisa jadi esok hari kita tidak akan beriman, esoknya lagi kita akan beriman. Ada istilah ataupun orang sering banyak bilang iman itu kadang naik turun. Namun teman sekalian, hal yang utama yang Allah sampaikan untuk bagaimana cara kita menggapai ampunan Allah, itu yang pertama adalah terkait dengan tauhid. Ini salah satu indikator bahkan orang itu akan masuk surga atau tidak akan masuk surga. Dilihat dari apa? Dilihat dari konteks tauhid ini. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan menggapai dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapapun yang hendakinya. Jadi teman sekalian, ini dalam Quran surat An-Nisa Allah menegaskan pada kita bahwa Allah itu tidak suka diduakan. Jadi ini perhatian untuk kita. Jangan sampai kita masuk dalam golongan-golongan yang menduakan Allah dengan hal lain, baik itu dengan uang, dengan jabatan, ataupun dengan lawan jenis teman sekalian. Ini jadi perhatian. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka saat pertama adalah kita tidak berbuat syirik ataupun tidak menduakan selain Allah. Insya Allah kalau misalkan kita sudah memahami ini, kita tidak akan masuk dalam golongan yang Allah tidak mau mengampuni dosa-dosanya. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan kita melakukan doa ataupun berharap kepada Allah. Dari apa? Dari ampunan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi ada pengakuan. Jadi ada pengakuan dalam diri kita bahwa kita pernah melakukan dosa. Ada istilah kalau misalkan teman-teman sudah melakukan maksiat maka harus taubat kayak gitu. Nah, ini gambaran juga bahwa Allah itu memerintahkan untuk kita kalau misalkan mau diampuni, yang pertama tadi jangan syirik kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan jauh pada syirik akan diampuni. Yang kedua, ya meminta kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita gak minta, ya tidak akan ada proses pengampunan di sana gitu. Jadi Allah menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Baik itu minta ampunan ataupun yang lainnya, teman-teman. Ini gambaran bahwa kembali lagi bahwa Allah cinta kepada kita sekalian.
Namun teman sekalian, kita mengetahui bahwa doa adalah ibadah. Jadi selain kita berdoa untuk meminta ampunan dari Allah, di sisi lain doa juga adalah ibadah. Jadi double nih kayak gitu. Jadi double untuk kita. Makanya kalau misalkan dalam setiap sholat kita, dalam setiap langkah kebaikan kita, kalau bisa diiringi dengan doa. Selain berharap meminta ampunan dari Allah, di sisi lain juga doa adalah ibadah untuk kita. Doa memang ibadah. Doa akan dikabulkan apabila memenuhi kesempurnaan teman sekalian. Jadi doa juga memiliki syarat dan ketentuan pastinya. Jadi harus bersih daripada penghalang. Kadangkala doa itu kadang tertunda. Kita sering meminta kepada Allah, kok doa-doa saya nggak dikabulin, kok permintaan saya nggak dikabulkan gitu sampai dengan saat ini, pengen itu. Dan bisa jadi teman sekalian, ada hal-hal yang memang masih menghalangi untuk kita gitu. Khususnya apa? Khususnya dosa. Gitu. Kalau misalkan kita pengen usaha, pengen kerja tapi kerja kita belum dikasih, usaha kita belum dikasih, belum lancar, mungkin bisa jadi ada dosa-dosa kita yang menghalangi doa-doa kita kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita mau berdoa ataupun ada hal yang ingin dikabulkan oleh Allah, maka syaratnya adalah bersih. Apakah doa kita diijabah? Diijabah. Gitu sekalian. Jadi doa itu kan ada tiga tahapan, bahwa ketika kalau misalkan kita berdoa, bisa jadi dosa kita yang diampuni. Kalau misalkan kita berdoa, bisa jadi kita dijauhkan dari mara bahaya. Yang ketiga, nah, kita dikabulkan doa-doa kita. Jadi kalau misalkan doa kita belum dikabulkan, bisa jadi dosa kita lagi dikurangi. Kalau misalkan doa kita gak dikabulkan, bisa jadi kita lagi dialihkan dari mara bahaya ataupun sesuatu hal yang itu akan merugikan kita, misalnya kecelakaan ataupun yang lainnya. Jadi inilah bentuk kecintaan Allah. Kalau misalkan orang masih beranggapan, kita sering melihat fenomena bahwa gue udah banyak sholat, udah banyak ngaji, tapi Allah enggak adil untuk dia. Bisa jadi ketika dia berbicara seperti itu, kembali lagi tadi ada benih ataupun sesuatu yang menghalangi dalam dirinya. Apa? Itu tadi, menduakan Allah. Jadi kalau misalnya kita syirik itu simpelnya seperti itu sekalian. Kalau misalnya kita berdoa, kita percaya yang hakikatnya adalah kepada Allah. Doa adalah syariat, sholat adalah syariat. Kalau misalnya kita memahami bahwa doa adalah sesuatu yang hakikat, makanya salah. Misal kayak gitu, dengan berdoa gue dikabulkan, tapi tetap seharusnya hati kita itu menjulang pada Allah bahwa yang mengabulkan itu adalah Allah. Cara kita mendapatkan ampunan Allah, dikabulkan permintaan kita adalah Allah, maka caranya berdoa. Seperti hanya orang sakit pengen sembuh, berharap ingin sembuh kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Akan tetapi untuk mencapai kesembuhan, maka kita harus bersyariat apa? Yaitu memakan obat. Begitu juga dengan orang pintar. Kalau misalnya kita orang pintar, kita sering berdoa, ya Allah pintarkan. Kita harus berhakikat bahwa yang memintarkan itu adalah Allah. Syariatnya apa? Syariatnya belajar, membaca. Kayak gitu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau misalkan lu pengen pintar ya baca. Kalau misalkan pengen lu pintar, ya lu diskusi. Nah ini sudah menduakan Allah teman sekalian. Bahwa kalau misalkan pintar itu bukan dari Allah. Kalau pengen pintar ya membaca. Kalau pengen sembuh ya makan obat, bukan dari Allah. Kalau pengen kenyang ya makan. Nah ini hal-hal yang sering bermunculan di sekeliling kita teman sekalian. Jadi baik lagi nih, doa kita akan dikabulkan oleh Allah ketika doa-doa kita tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu dosa-dosa kita sendiri. Bahkan teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis qudsi, ini bentuk dari kebaikan Allah teman sekalian untuk kita ya, untuk umatnya. Jadi Allah berfirman, wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa sepenuh bumi
dosa, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu yang lainnya, yaitu tidak syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman sekalian, ini gambaran bahwa Allah itu sangat cinta kepada kita. Secinta apa sih Allah itu cinta kepada kita, dan secinta apa sih Rasulullah cinta kepada kita? Ya ini, cintanya Allah, cintanya Rasulullah itu menjamin bahwa orang ketika tidak berbuat syirik kepada Allah, dia akan dijamin masuk surga, bahkan diampuni dosa-dosanya. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang dosa, kita tidak tahu takaran dosa yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini seperti apa. Dalam waktu sekian detik kita, sekian jam kita, sekian hari kita, bahkan dari kita lahir sampai dengan umur yang udah dewasa ini, mungkin kita tahu apakah dosa kita udah menjulang sampai langit, apakah seluas samudra, atau misalnya kita tidak tahu. Tapi dalam hadis riwayat qudsi ini, Allah menegaskan bahwa saya akan mengampunimu. Bahkan ketika kau datang membawa dosa sebesar bumi, aku akan datang juga menemuimu. Bahkan Allah pun datang, teman sekalian. Ini gambaran bahwa Allah itu cinta kepada kita. Dan tadi baik lagi bahwa Allah itu tidak suka untuk diduakan, teman sekalian. Jadi ini perhatian untuk kita bahwa bahkan, teman sekalian, umat manusia itu di akhir zaman ataupun nanti di alam akhirat, ketika sudah ditentukan antara surga dan neraka, maka orang itu ujungnya, kalau misalkan yang muslim itu akan masuk surga. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat dia beriman kepada Allah. Oke teman sekalian, masuk dalam konteks yang ketiga, cara kita menggapai ampunan Allah. Bahkan konteks yang ketiga ini masuk juga dalam tata cara kita dalam berdoa, yaitu beristighfar ataupun memohon ampunan kepada Allah. Jadi dalam konteks doa kita itu diajarkan atau dianjurkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita mengakui terlebih dahulu apa-apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita mencuri, misalnya kita tidak sholat, misalnya kita lupa dengan hal tertentu yang membuat itu menjadi keburukan, bahkan dosa sekalipun untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita beristighfar, meminta ampun, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Saya bacakan untuk sekalian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampunanku, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau datang menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik atau menyekutukanku dengan ampunan juga, maka sungguh aku akan datang padamu dengan membawa ampunan seukuran bumi juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Tadi tuh sekalian, jadi istighfar adalah bagian daripada doa, dan doa menggambarkan bahwa kita butuh dengan Allah. Kita mengakui apa yang sudah kita lakukan dan kita tidak berdaya di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar, minta ampunan. Dan yang keempat teman sekalian, tata cara ataupun hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai ampunan dari Allah adalah dengan kita berpuasa di siang hari dan sholat malam karena iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman sekalian, kita berpuasa bukan karena mengikuti orang banyak, bukan karena budaya ataupun yang lainnya, tapi kita berpuasa karena perintah Allah. Allah memerintahkan untuk kita, berpuasalah kamu, sholatlah kamu, zakatlah kamu, dan kita melakukan itu atas perintah Allah. Jadi bukan karena perintah yang lain. Kalau misalnya kita puasa masih karena dipaksa atau masih karena gak enak karena sama orang ataupun orang tua, maka kita harus perbaiki dulu niat-niat kita, khususnya niat puasa teman sekalian.
Dan ternyata puasa ini mampu untuk apa? Untuk menjembatani agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman sekalian, kenapa tadi di konteks di awal disampaikan bahwa cara menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan, walaupun ada dua konteks, ada yang pertama meminta ampunan, yang kedua bulan Ramadan, ini disampaikan oleh Allah bahwa di bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk apa? Untuk kita berpuasa dan kita berdoa kepada Allah, baik itu siang maupun malam, dan meminta harapan pada Allah bahwa dosa-dosa kita ini diampuni. Ini tegaskan dalam hadis riwayat Muslim. Semoga kita masuk dalam orang-orang yang mengambil keuntungan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW juga bersabda teman sekalian, yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian sholat malamnya. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan sholat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, niscaya dia keluar ataupun diampuni dari dosa-dosanya, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibundanya. Nah, ini konteks kenapa di akhir puasa itu, di bulan Syawal, kita sering mengatakan bahwa semoga kita kembali ke fitrahnya, ataupun kita kembali bersih. Gitu. Seharusnya orang yang sudah melewati bulan suci Ramadan, ketika dia selesai melewatinya dan masuk bulan Syawal, seharusnya dia dalam keadaan bersih. Karena apa? Karena Allah membukakan semua pintu maafnya, bahkan menyuburkan pahala-pahalanya untuk apa? Untuk umatnya yang ingin bertaubat, yang ingin bersungguh-sungguh untuk meminta ampunan dari Allah. Makanya teman sekalian, semoga kita menjadi orang ataupun menjadi bagian yang membuat hal-hal baik di bulan terbaik ya, di antara bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan itu banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang Allah tunjukkan kepada kita sebesar ataupun menjadi besar dan agungnya bulan suci Ramadan ini menjadi bagian atau menjadi perhatian untuk kita. Kita harus memilih mau tak mau bahwa kita akan menjadi orang terbaik di bulan ini untuk bulan-bulan yang akan datang, bahkan untuk menjemput Ramadan kembali di tahun yang akan datang juga. Karena teman sekalian, kata Rasulullah, nikmat yang paling baik itu, yang paling besar itu adalah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, belum tentu kita akan bertemu kembali lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Nah ini menjadi masa untuk kita. Semoga kita akan dikumpulkan kembali di Ramadan ini dengan kebaikan yang banyak, dan kita akan dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Mungkin itu aja teman sekalian, sahabat Gabuters ya yang dirahmati Allah. Itu aja mungkin ya penjelasan yang bisa gue share pada teman-teman. Semoga Allah memberikan ampunan untuk gue ketika ada kata-kata yang salah, ketika ada kali keliru, dan semoga teman-teman juga mendapatkan hal terbaik di sisi Allah. So, itu aja hal kecil yang bisa gue sampaikan hari ini. Thank you buat pemuda gabut ya yang sudah memberikan kesempatan terbaiknya. Insyaallah ini hal baik dan menjadi kebaikan juga ya. Mungkin pemuda gabut itu jadi gambar untuk kita sebagai pemuda yang lainnya bahwa inilah gabut yang terbaik itu. Sharing, terus diskusi, saling menyampaikan kebaikan, baik itu hadis, Quran atau yang lainnya. Semoga kegabutan kalian, kegabutan kita dibalas oleh Allah SWT dan mendapatkan posisi terbaik di sisi kelak nanti. Insyaallah, amin ya Allah rabbal alamin. Itu aja mungkin teman sekalian, tetap jaga kesehatan,
Mohon maaf ya, gue Abbas. Jika masih ada kata-kata yang keliru dan salah, itu murni dari kebuahan pribadi, dan jika ada benarnya, insya Allah itu datang dari Allah SWT. Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe kawan-kawan.